Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, sembahan kita yang telah melimpahkan rahmatnya di siang hari ini sehingga kita kembali berkumpul dan disatukan di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tujuan kembali belajar agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya di siang hari ini kajian rutin kita membahas fikih Asmaul Husna, fikih dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang mana kita sudah maklumi bersama bagaimana keutamaannya mengkaji dan mempelajari nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Karena di samping ini adalah ilmu yang kita kalau mengkajinya maka kita kaji ilmu syar'i, kita akan mendapatkan keutamaan secara umum dan secara khusus kalau Asmaul Husna ada penyebutan khususnya. Yang mana Nabi SAW katakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal maknanya dan memahami artinya, mengamalkan kandungannya, maka akan masuk surga. Jadi ini jaminan langsung dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa orang yang memahami fikih Asmaul Husna itu surga. Itu adalah surga untuknya. Kita di hari ini akan menyebutkan poin ke-31 dari nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Muhsin hafizahullahu taala, yaitu nama As-Sami. Nama As-Sami ini tidak liar dalam pendengaran kita, karena nama ini sering sekali berulang dalam Al-Quran. Bahkan hampir 50 tempat di dalam Al-Quran ini nama diulang. Mendekati 50 tempat di dalam Al-Quran. Saking seringnya nama ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, sembahan kita di dalam Al-Quran. Nama yang mulia. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah apa yang ada dalam surat Al-Mujadalah ayat 1.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan orang, yaitu seorang perempuan yang berbicara kepada engkau tentang suaminya dan mengadukan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar percakapan kalian berdua. Allah sungguh Dia Sami', Maha mendengar. Basir, lagi Maha melihat. Titik poin kita terdapat penyebutan Sami'un. Innallaha sami'un. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Dialah As-Sami', yang Maha mendengar. Demikian pula ini yang disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Di dalamnya terdapat penyebutan kata As-Sami'u. Nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Demikian pula disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Ini nama ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim." Ini penyebutan yang ketiga. Kata Allah, ketika Nabi Ibrahim mengangkat fondasi Ka'bah dan Ismail anak beliau dari jalur Hajar. Karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beliau hanya memiliki 2 orang anak. Ishak dari jalur Sarah istri beliau, adapun Hajar kalau ahli sejarah mengatakan dia bukan istrinya, tapi budak yang dihadiahkan oleh seorang raja kepada istrinya, Nabi Ibrahim Sarah. Kemudian gauli oleh Nabi Ibrahim karena boleh kalau budak. Ada yang mengatakan seperti itu dalam sejarah. Dan ada yang mengatakan juga asalnya dia budak kemudian dimerdekakan dan dinikahi. Al-muhim, ini jalur kedua juga memiliki 1 orang anak. Namanya Ismail. Kalau Ishak beliau hidup di Palestina, di Baitul Maqdis. Sementara Ismail hidup di Makkah, Baitullahi Al-Haram. Baitullahi Al-Haram. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim membangun pondasi Al-Bait, yaitu Baitullahi Al-Haram, wa Ismail dan anaknya Ismail. Rabbana, keduanya berdoa, wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah dari kami. Iya, terimalah dari kami. Innaka antas sami'ul alim, sungguh engkau ya Allah Maha As-Sami', Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalamnya terdapat penyebutan nama Allah As-Sami'. Nama Allah As-Sami'. Apa artinya As-Sami'? Tadi beberapa kali anak terjemahkan, sudah 3 kali. As-Sami' yang Maha mendengar. Cuman pendengaran Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita samakan dengan pendengaran kita makhluk. Karena laisa kamitslihi syai'. Itu yang perlu dulu kita tanamkan dalam diri kita supaya nanti tidak muncul keyakinan sama. Allah katakan laisa kamitslihi syai'.
tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Artinya, sebentar, kita akan terangkan makna as-sami. Allah mendengar berarti tidak sama dengan pendengarannya apa? Makhluk. Jangan sampai kita menyerupakan. Kan di sana ada kelompok sesat yang dinamakan golongan musyabbihah. Golongan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Yaitu ketika mereka membaca ini ayat, Allah Maha mendengar, mereka akan bilang pendengaran Allah sama dengan pendengaran kita. Tidak. Allah sendiri yang mengatakan, wa huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tapi di ayat sebelumnya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Apa yang kita bisa pahami? Iya. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Kemudian dia Maha mendengar. Artinya Allah mendengar. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita. Tidak akan pernah memang sama. Karena beda makhluk dengan pencipta makhluk. Beda. Tidak akan pernah sama. Sekarang apa itu makna as-sami? Karena ini tidak sama dengan pendengaran makhluk. Pendengaran Allah, apa maknanya? Yang terkandung di dalamnya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, huwa alladhi yasma'u jami'al aswati ala ikhtilafil lugati wa tafannunil hajati. Qad istawa fi sam'ihi sirrul qawli wa jahruhu. Masya Allah. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, dialah yang mendengar seluruh suara. Bukan hanya suara manusia. Seluruh suara. Ala ikhtilafil lugat, di atas seluruh bahasa. Bahasa Makassar di Sulawesi saja berapa bahasa? Itu Allah mendengarnya. Ada 4 ya Abu Fajr ini. Baik. Di luar Sulawesi berapa? Kan begitu. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar seluruh suara dan seluruh bahasa. Watafannunil hajat, dan berbeda-bedanya kebutuhan orang yang meminta. Dalam satu waktu itu banyak yang meminta kepada Allah dan permintaannya berbeda-beda. Itu Allah dengar semuanya. Allah dengar semuanya. Ini tentunya menunjukkan bedanya dengan makhluk. Kita kalau dengar satu tidak bisa dengar yang lain. Tentunya itu tepat dengan kita yang penuh dengan kekurangan. Ini yang punya pendengaran adalah yang maha sempurna. Yang as-samad. Tidak butuh kepada sesuatu apapun, tapi segala sesuatu butuh kepadanya. Iya. Yang al-hayy. Yang maha hidup. Semuanya hidup karena dia yang memberikan kepadanya kehidupan. Yang kata Nabi SAW, Ad-Dhahir, laisa fauqahu syai'. Yang maha tinggi, tidak ada lagi di atasnya sesuatu apapun. Al-Batin, laisa dunahu syai'. Yang maha mengetahui yang batin, tidak ada sesuatu apapun yang tertutup darinya. Bahkan kita baru terbetik, itu Allah tahu. Apalagi yang kita ucapkan. Jadi dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar seluruh bahasa dan seluruh kebutuhan. Bahkan di dalam hadis qudsi yang paling menakjubkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya orang yang pertama dari kalian dan orang yang paling terakhirnya,
Coba kumpulkan dari Adam sampai nanti manusia yang terakhir lahir. Itu kata Allah ini. Insakum wa jinnakum. Manusianya dan jinnya. Dari kalangan manusia kita ikhwan akhwat dan jinnya. Qamu fi su'idin wahidin fasa'aluni. Mereka berdiri semuanya di satu lembah, satu gunung, satu tempat. Fasa'aluni, kemudian mereka meminta kepadaku. Wa a'taitu kulla insanin mas'alatahu. Dan saya akan berikan setiap yang meminta itu semua permintaannya. Jadi ini satu kaligus ini dia minta. Jin dari awal sampai akhir. Manusia dari awal sampai akhir berkumpul. Kemudian meminta kepada Allah dengan permintaan yang berbagai macam jenisnya. Berbagai macam jenis permintaannya. Karena beda orang beda kebutuhan. Beda orang beda keinginannya. Kemudian saya memberikan apa yang dia minta. Mana qasadzalika mimma indi syai'an. Masya Allah. Hal itu tidak mengurangi apa yang ada pada diriku sedikit pun. Sempurnanya Allah. Maha sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi syahid pembahasan kita. Allah mendengar semuanya. Bukan hanya dari manusia. Iya. Bahkan juga dari jin. Satu waktu. Apalagi beda waktu. Di satu waktu saja Allah dengar. Allah berikan semuanya berdasarkan yang dia minta. Ini luasnya pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Syekh, qad istawa fi sam'ihi sirrul qawli wa jahruhu. Sama pendengaran Allah terhadap yang dirahasiakan, yang dibisik-bisikan, dan yang dijaharkan. Kita ucapkan dengan terang-terangan besar suaranya. Atau kita ucapkan dengan bisik-bisik. Itu sama, Allah dengar. Allah dengar. Makanya di dalam ayat, beberapa ayat banyak dikatakan Allah bersama kita. Allah bersama kita. Dimanapun kita berada. Kenapa itu? Karena Allah mendengar setiap yang kita ucapkan. Bukan berarti Allah bersatu dalam badan kita. Enggak. Iya. Allah maha tinggi. Di atas arsy. Cuman karena Allah mendengar semua apapun yang kita ucapkan. Maka Allah bersama kita. Allah bersama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Sawa'um minkum man asarrol qawla. Wa man jaharobih. Wa man huwa mustakhfim bil laili wa saribum bin nahar. Masya Allah. Sama saja dari kalian. Apakah orang yang merahasiakan ucapannya. Atau yang menjaharkan, mengeraskan ucapannya, itu sama saja bagi Allah. Atau orang yang mustakhfim bil lail, yang bersembunyi di malam hari, wasaribum bin nahar, dan berjalan menampakkan diri di siang hari. Artinya, kalau kita berbuat pelanggaran di malam hari, sama saja bagi Allah dengan siang hari. Karena Allah melihat dan mendengar semuanya. Allah melihat dan mendengar semuanya. Makanya datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Adalah kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah perjalanan. Fakunna idza alauna kabbarna.
adalah kami kalau melewati tempat yang tinggi kami bertakbir. Nah ini memang sunnahnya dalam bersafar. Kalau tempatnya datar kita disunahkan mengucapkan subhanallah. Kalau nanjak kita disunahkan untuk mengucapkan Allahu Akbar. Cuman waktu itu para sahabat keras mengucapkan. Pas mendaki mereka keras mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Nabi SAW kepada mereka? Irba'u ala anfusikum. Perkecil atas diri kalian. Tidak perlu kita teriak, keras. Sederhanakan, kata Nabi SAW. Sederhanakan. Kenapa? Kata beliau, فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا. Kalian tidak menyeru yang tuli, tidak pula yang gaib. Allah tidak tuli. Sehingga perlu kita jaharkan dengan keras. Iya. Makanya kadang kita melihat dan mempelajari Nabi SAW ketika sholat, itu tidak seluruh zikirnya belum keraskan. Tidak. Bahkan dinukil oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau katakan kami tidak tahu selesainya sholat Nabi SAW kecuali dengan takbir. Artinya setelah salam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang didengar. Setelahnya tidak dikeraskan. Setelahnya tidak dikeraskan. Berbeda dengan orang-orang sekarang sudah dikeraskan berjamaah pula. Itu sudah berlipat ganda salahnya tentunya. Kan ini lihat kata Nabi SAW. Irba'u ala anfusikum. Sederhanakan atas diri kalian saja. Karena bisa saja mengganggu yang lain. Apalagi kadang kita lihat di awam. Kadang ada orang lagi mau buat jamaah kedua kasihan. Imamnya sudah zikir dengan keras pakai mikrofon lagi. Iya, masih ada orang mau buat jamaah kedua. Tidak konsentrasi dengan bacaannya. Maka kata Nabi, irba'u ala anfusikum. Sederhanakan pada diri kalian saja. Fa'innakum la tada'una asammau wala go'iba. Kalian tidaklah menyeru yang tuli, tidak pula yang goib. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya mendengar dan melihat apa yang kalian lakukan, apa yang kalian katakan. Iya. Walakin tad'una sami'an basiron qariban, kata Nabi. Akan tetapi yang kalian meminta kepadanya adalah dia yang maha melihat, maha mendengar, maha melihat, maha dekat. Kan Allah katakan di dalam Al-Quran. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Iya kan? Rob kalian berkata, berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Tidak ada dibilang, keraskan. Tidak. Nabi bilang, sederhanakan untuk diri kalian. Sederhanakan untuk diri kalian. Kalian tidaklah berdoa kepada yang goib. Kalian tidaklah berdoa kepada yang tuli. Akan tetapi yang kalian minta kepadanya adalah Dia Allah yang sami'an, maha mendengar. Basiron, maha melihat. Qoriban, maha dekat. Ini ajaran Nabi kepada kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingkari orang-orang musyrikin yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar kalau dibisik-bisikan. Allah Subhanahu wa taala itu hanya mendengar kalau dijaharkan. Allah Subhanahu wa taala bantah di dalam Al-Qur'an. Yaitu ada kasus disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dinukil oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu.
Beliau berkata, ijtama indal baiti Quraisyan, wa Thaqafi. Berkumpul indal bait, yaitu di sisi Baitullahil Haram, ada 2 orang Quraisy dan Thaqafi, berarti 3 orang. Iya. Yang mana kata Abdullah bin Mas'ud, orang-orang ini, kata beliau, kathiratu syahmi butunihim, qalilatu fiqhi qulubihim. Banyak lemak perutnya, tapi sedikit fikihnya. Sedikit fikih hatinya. Artinya gemuk, tapi tidak punya ilmu. Badannya gemuk, tapi tidak punya ilmu. Ini tercela. Kalau gemuk saja, tapi ada ilmunya, tidak ada celaan. Iya. Karena Allah tidak melihat badan. Allah melihat hati. Innallaha la yanduru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Walakin yanduru ila kulubikum. Allah tidak melihat kepada jasad kalian. Allah tidak melihat kepada perawakan kalian. Laki-laki ganteng, gagah, perempuan cantik. Iya. Enggak. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, ada 2 orang Quraisy bercakap bersama orang Thaqafi. Mereka adalah orang-orang yang banyak lemak perutnya, tapi sedikit fikih hatinya. Artinya sehat badannya, gemuk, tapi tidak punya ilmu. Faqala ahaduhum, berkata salah seorang dari mereka, atarawna anna Allah yasma'u ma naqul? Apakah kalian memandang bahwa Allah mendengar apa yang kita katakan? Jadi mereka bercakap tentang Allah. Maka berkata yang lain, yasma'u in jaharna wa la yasma'u in akhfaina. Dia mendengar kalau kita jaharkan, tidak mendengar kalau kita sembunyikan, kecilkan. Sangkaan musyrikin. Yang mana ini nanti yang tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita berkeyakinan seperti itu. Kita harus berkeyakinan yang lawan dari musyrikin. Yaitu sebaliknya. Allah mendengar, sama saja kita jaharkan ataupun kita apa? Bisik-bisikan. Tapi ini keyakinan kaum musyrikin. Turun Al-Quran membantahnya. Turun Al-Quran membantahnya. Kata Allah, "Wama kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Tidaklah kalian tertutup, tersembunyi oleh apa yang akan disaksikan oleh pendengaran kalian, penglihatan kalian, tidak pula kulit kalian. Karena nanti di hari kiamat, ini pendengaran, penglihatan, kulit, bahkan kulit kita ini akan bersaksi atas kita. Bukan lagi mulut yang berucap. Walakin dhanantum, akan tetapi kalian menyangka bahwa Allah tidak tahu kebanyakan dari yang kalian lakukan. Ini sangkaan jahiliyah. Ini sangkaan kekafiran. Kita harus yakin semua apapun yang kita ucapkan Allah dengar. Kita harus yakin semua apa yang kita lakukan Allah lihat. Dan Allah mengetahuinya. Dan kita akan dibalas dengan apa yang Allah lihat dari kita dan apa yang Allah dengar dari kita. Serta apa yang Allah tahu dari kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala katakan, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka menyangka bahwasannya
Kami tidak mendengar yang mereka bisik-bisikan dan yang mereka sembunyikan. Bahkan kata Allah, tidak seperti itu. Rasul-rasul kami di sisi mereka menulis. Kita ada pendamping yang menulis seluruh apa yang kita lakukan. Yang menulis seluruh yang kita lakukan. Maka nama ini Masya Allah memberikan beberapa faedah dan dorongan untuk kita di dalam kehidupan dunia ini. Yaitu sebagai fikih. Dari nama ini kita tentunya akan terlahir dari diri kita yang paham nama ini. Nama As-Sami, kita tentunya akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar apa yang kita ucapkan. Selalu mendengar apa yang kita ucapkan. Kemudian yang kedua, nama ini memberikan dorongan untuk kita selalu langsung berdoa kepada Allah. Meminta kepadanya. Apapun yang kita butuhkan, tidak perlu kita ambil perantara. Tidak perlu kita ambil perantara. Kenapa? Karena Allah mendengar semua permintaan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua permintaan kita. Juga nama ini memberikan faedah untuk kita bahwa kita di dalam kehidupan ini selalu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Karena semuanya didengar oleh Allah. Iya. Di masa apapun, susah ataupun senang, kita harus selalu menjaga ucapan kita. Apalagi di saat-saat musibah. Kadang keluar ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW ketika meninggal Abu Salamah, sahabat Nabi SAW. Suami dari Ummu Salamah, istri Nabi kita SAW. Yaitu sebelum Nabi nikahi, dia punya suami yang bernama Abu Salamah. Saat Abu Salamah meninggal, datang Nabi SAW, matanya sudah terbuka. Maka Nabi SAW menutup matanya. Karena sudah keluar ruhnya. Fadajja ahli baiti. Maka orang-orang keluarganya itu langsung dojja, muncul suara. Iya. Nabi SAW katakan kepadanya, jangan berucap kecuali yang baik. Karena malaikat mengaminkan semua yang diucapkan. Ini di musibah, kadang orang di luar kendali, meninggal orang tuanya, saudaranya, iya, suaminya, atau istri bagi suami, anak, ya bagi orang tua. Kadang muncul ucapan-ucapan yang menggambarkan tidak ridho dengan ketentuan Allah. Maka Nabi mengingatkan bahwa ucapan itu didengar semuanya. Jangan ucapkan kecuali yang baik. Ini juga yang dipraktekkan sendiri oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika anak beliau Ibrahim meninggal, keluar air matanya.
Beliau sallallahu alaihi wasallam. Keluar air matanya. Ditanya oleh Umar bin Khattab, ada apa ini? Kenapa keluar air mata? Maksudnya menangis. Maka kata Nabi SAW, Al-ainu tadma' wal qulubu tahzan. Wala nakulu illa ma yurdi Rabbuna. Masya Allah. Ya, mata mengeluarkan air mata. Hati bersedih. Tapi kita tidak boleh berucap kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Karena Allah mendengar semuanya. Ini di saat sedih. Demikian pula di saat senang. Kita tidak boleh sembarang berucap. Kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Memahami nama ini. Melahirkan itu tadi. Kita tidak akan berucap kecuali yang baik. Ini fikihnya. Makanya kalau seandainya satu saja ini yang kita pahami. Pasti masuk surga. Karena pasti kita hanya akan berucap ucapan yang baik atau diam. Makanya kata Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fal yakul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah. Dan hari akhirat. Hari perjumpaan dengan Allah. Maka hendaklah dia berucap dengan yang baik atau diam. Karena Allah mendengar. Beriman kepada Allah, percaya Allah mendengar apapun yang kita ucapkan. Makanya kalau mampu ucapkan yang baik. Atau diam kalau tidak mampu. Untuk berucap dengan ucapan yang baik. Ini yang selamat. Bukan jangan sampai dipahami, oh kalau begitu saya tidak usah bergaul lah. Supaya saya tidak berucap. Jangan sampai pahami begitu, enggak. Bukan begitu maksudnya. Kita malah disuruh bergaul lebih baik. Daripada yang tidak bergaul. Cuman saat kita bergaul, jaga ucapan. Karena yang bergaul, bersabar atas gangguan orang-orang yang mengganggunya, itu lebih baik daripada yang tidak bergaul. Dan yang tidak mampu bersabar dengan apa yang dijumpai di jalan. Saat ada sedikit yang membuatnya jengkel, berucap. Melaknat, mencela, mencerca. Enggak. Iya. Kata Nabi SAW, Al-Muslim, alladhi yukhalitun nas, wa yasbir ala adahum, khairun minal muslimin alladhi lam yukhalitin nas, walam yasbir ala adahum. Muslim, seorang muslim, demikian pula muslimah, yang bergaul dengan orang dan bersabar atas gangguan mereka, itu lebih baik daripada muslim, muslimah yang tidak bergaul dan tidak bersabar atas ucapan manusia. Iya. Cuman saat kita bergaul, jaga ucapan. Jangan berucap kecuali yang baik. Kalau tidak mampu berucap yang baik, maka apa? Diam. Maka diam. Ini fikih dari nama ini. Nama Allah As-Sami. Nama Allah As-Sami. Di antara juga faedahnya nama ini, ketika kita memahaminya, semuanya Allah dengar. Sama saja apakah kita terang-terangan mengucapkannya atau kita sembunyikan. Berarti Allah akan membalas atas apa yang dia dengar dari kita. Kalau kita berucap yang baik, yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi, Allah akan membalas dengan kebaikan. Kata Allah, lilladzina ahsanu al-husna
bagi orang-orang yang berbuat baik, makanya baginya surga. Baginya surga. Dan Allah akan membalas ucapan yang tidak baik. Apakah yang diucapkan dengan terang-terangan atau yang diucapkan secara tersembunyi. Allah akan membalasnya. Dengan balasan yang Allah Subhanahu wa taala tentunya sudah siapkan untuk orang-orang yang berbuat buruk. Oleh karena itu, orang yang beruntung adalah orang yang menjaga apa yang ada di antara dua bibirnya dan yang menjaga apa yang ada di antara kedua pahanya. Itu yang beruntung karena Nabi SAW berani menjaminkannya surga. Kata Nabi, man yadman li ma baina lahayaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa yang menjamin kepadaku apa yang ada di antara dua bibirnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, dua bibir maksudnya lidah, dua kaki maksudnya kemaluan, maka saya jamin untuknya surga. Iya, saya jamin untuknya surga. Ia menjamin ini Nabi SAW. Yang kita tidak ragukan tentunya kebenarannya. Karena apa yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alhamdulillah secara singkat apa yang terkandung di dalam nama yang mulia ini, nama As-Sami. Nama As-Sami. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah di pertemuan akan datang kita lanjutkan lagi pasangannya karena berikutnya adalah pasangannya yaitu Al-Basir di poin ke-32. InsyaAllah di pertemuan akan datang kita masuk di tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Pertama, yang memabukkan maka yang sedikit dan banyaknya haram. Apakah sesuatu yang memabukkan jika menjadi bahan sesuatu makanan walaupun hanya sedikit sudah tidak bisa dimakan karena haram? Tidak. Kalau sudah menjadi bumbu makanan kan bukan lagi minuman itu namanya. Namanya jadi kue. Namanya jadi lain. Yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala itu tidak jadi memabukkan, sudah boleh dimakan. Sudah boleh dimakan. Karena bukan lagi minumannya. Bukan, tapi sudah jadi kue. Itu yang ana baca dari apa yang diuraikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu. Adapun hadis bahwa semua yang memabukkan itu haram sedikit dan banyaknya. Itu maksudnya yang memabukkan. Khomernya. Bukan yang sudah dicampur dengan yang lain. Bukan yang sudah dicampur dengan yang lain. Itu wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan. Beberapa hari yang lalu saya operasi di kedua mata saya. Dan kata dokter tidak diperbolehkan terkena air sehingga ketika berwudu menjadi tidak sempurna karena ditakutkan lukanya dapat infeksi. Apakah boleh saya berwudu di bagian pipi saja? Boleh. Ini kan hukumnya masuk di hukum orang-orang yang kena perban atau balutan luka. Kalau dia mandi atau dia berwudu, cukup dia siram yang bisa dia siram. Yang tidak bisa dia siram, cukup dia usap. Jadi misalnya ini cukup dia siram, basahi di pipinya, adapun matanya cukup dia usap saja di atasnya. Cukup dia usap saja di atasnya. Ini hukum untuk semua orang yang luka
Apakah di kepala atau di kaki ataupun di manapun itu. Dia siram yang bisa disiram dan dia usap di atas yang tidak bisa disiram. Dia usap di atas yang dia tidak bisa siram. Ini bagi orang yang bisa menggunakan air pada sebagian badannya. Adapun kalau dia memang dokter bilang di seluruh badannya tidak bisa, maka bertayamum. Maka hukumnya lain lagi, yaitu bertayamum. Itu wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, bolehkah menjamak sholat dengan jarak safar kurang lebih 2 kilometer? Iya. Jarak safar, para ulama sebenarnya kalau lebih dari 80 kilo, itu sudah disepakati. Itu sudah boleh jamak qasar. Mereka berselisih bagaimana kalau kurang dari 80 kilometer. Itu berselisih. Dalam madhab Syafi'iyah, demikian pula ulama-ulama madhab yang lain, mereka anggap itu tidak boleh kalau kurang dari 80. Sementara sebagian ulama madhab yang lain mengatakan boleh karena tidak ada ketentuan batasan dalam syariat yang menyebutkan berapa kilometernya. Dan ini pendapat yang benarnya. Dalam hal ini kembali ke uruf, kembali ke kebiasaan masyarakat. Kalau dia ke tempat itu safar enggak mereka bilang atau tidak. Kalau masyarakat ke situ sudah dia bilang safar, masuk hukum safar. Maka di penanya ini, lihat apakah jarak 20 kilo ini orang sudah katakan safar atau belum. Ini pendapat dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau belum, maka kita katakan tidak boleh jamak qasar. Tidak boleh jamak qasar. Itu wallahu alam. Kembali ke urf. Karena al-ada itu muhakkamah. Adat, kebiasaan masyarakat itu bisa menjadi hukum kalau tidak ada dalil syar'i. Kalau tidak ada dalil syar'i. Ini tidak ada pembatasan dari dalil syar'i. Berapa kilometernya? Tidak ada. Maka di sini kembali ke adat. Kembali ke adat. Itu wallahu alam. Sebab bolehnya menjamak solat itu apa saja. Ini menjamak ya, bukan jamak qasar. Kalau jamak qasar sebabnya safar. Kalau jamak qasar itu satu sebabnya, safar. Adapun menjamak saja, sebab-sebabnya adalah kalau ada hujan, atau rasa takut, atau sakit. Boleh. Kalau ada hujan, atau ada rasa takut, atau ada sakit, ya, semisal hujan adalah lumpur, angin kencang, semua itu boleh kita menjamak solat. Tanpa qasar tentunya. Tanpa qasar, maksudnya misalnya kita sholat maghrib, hujan deras. Boleh sholat maghrib, kemudian setelah sholat maghrib langsung sholat isya. Boleh. Iya, boleh hal tersebut. Ini yang disebutkan di dalam ilah atau udzur untuk menjamak solat. Demikian pula ini khusus untuk perempuan. Yang disebutkan oleh para ulama, perempuan yang istihadah. Yang tidak pernah berhenti darahnya. Keluar, bukan darah haid, tapi darah istihadah. Darah karena ada urat yang pecah di dalam. Ada gesekan di dalam sehingga ada urat yang lecet. Selalu keluar darahnya. Ini juga boleh jamak. Dengan cara yang disebutkan oleh para ulama jamasuri. Jamasuri. Jamasuri itu diakhirkan sholat duhur sampai mendekati waktu asar. Akhirnya dia sholat duhur, pas masuk waktu asar langsung sholat asar. Dengan sekali mandi. Dia sholat maghrib mendekati akhir waktu maghrib. Pas setelah sholat maghrib langsung masuk waktu isya. Sholat isya dengan satu kali mandi.
Itu namanya jama suri. Dalam hadits Nabi SAW, kalau mampu. Jadi dia mandi 3 kali sehari. Sebelum sholat subuh, sebelum sholat duhur dan asar, sebelum sholat maghrib dan isya. Ini kalau mampu. Kalau tidak mampu maka cukup dia cuci, dia sholat seperti biasa. Dia cuci darahnya setiap mau sholat, kemudian berwudu. Adapun keluar saat waktu sholat, tidak membatalkan sholatnya. Tidak membatalkan sholatnya. Ini diantara yang disebutkan terkait dengan apa yang ditanyakan, wallahualam. Ini ada pertanyaan, saya membeli tanah tante saya, tetapi tanahnya belum lunas, tante saya sudah meninggal, bagaimana dengan sisa utang saya? Ke ahli waris, mudah. Ke ahli warisnya kita punya tante tadi. Apakah ada orang tuanya? Atau apakah ada anaknya? Ada suaminya? Karena semuanya itu dapat. Kita bayar ke ahli warisnya, dan ahli warisnya membagikan ke orang-orang yang berhak mendapatkan warisan itu. Warisan itu. Karena ini berpindah secara otomatis. Ketika si pemilik harta meninggal, sementara dia punya hak di orang lain, maka haknya ini di orang lain pindah ke ahli waris secara otomatis. Dengan meninggalnya yang punya itu. Tidak gugur dengan meninggalnya. Itu wallahu alam. Kemudian ada pertanyaan lanjutan. Bolehkah sisa utang saya pada saat saya umroh, saat membayar untuk orang yang bisa mengumrohkan tante saya? Karena saya umroh di pertama kali, apakah status utangnya bisa lunas? Tergantung. Kalau ahli warisnya setuju, sah, lunas. Ya kalau ahli warisnya tidak setuju, kan ini tidak boleh langsung begitu. Kan ada haknya yang punya. Ada haknya yang punya. Kalau ahli warisnya bilang, iya itu utangmu sama tante tadi, kasih umrohkan saja. Dia setuju. Alhamdulillah, kalau tidak maka tidak sah. Iya, tidak sah, tidak dianggap hal tersebut. Oh baik. Ada lanjutannya lagi. Tante saya seorang janda, tidak memiliki anak. Saudaranya tidak ada. Dan saya kemenakan yang merawatnya. Tambahkan satu, apakah punya orang tua? Masih hidup? Tambahkan lagi satu. Karena kalau masih punya orang tua, ada hak orang tua. Tidak punya anak, tidak punya saudara. Apakah saudarinya ada? Kan butuh juga. Karena kan nanti ketika tidak punya orang tua, tidak punya anak, maka yang mendapatkan warisan adalah saudaranya atau saudarinya. Waris bitasib. Iya. Kita berarti kemenakannya ya. Berarti kita punya orang tua. Ada dari, jadi harus disebutkan semuanya di sini. Bukan hanya bilang tidak ada saudaranya. Kita kenapa jadi kemenakannya? Kan pasti, iya, ada sesuatu di situ. Pasti ada apanya kita. Iya, orang tua perempuan kita apanya, atau orang tua laki-laki kita apanya. Kan perlu ditahu, supaya nanti kita terangkan bahwa orang tua kita dapat dari hal tersebut. Karena ketika, seperti yang Ana bilang tadi, bisa kita baca di akhir surat An-Nisa. Waris dengan kalalah. Orang meninggal tidak punya ahli waris. Maksudnya tidak punya anak, tidak punya suami, tidak punya orang tua. Maka yang mewarisinya adalah saudara atau saudarinya. Maka yang mewarisinya adalah apa? Saudara atau saudarinya. Karena saudara atau saudari itu mewarisi dengan sisa. Mewarisi dengan apa? Sisa. Sudah dibagi ke anaknya, orang tuanya, masih ada hartanya, maka yang mewarisi saudaranya atau saudarinya. Atau saudarinya. Maka dilihat dulu ini pertanyaan wallahualam.
Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum puasa Ramadan yang bertahun-tahun ditinggalkan dengan sengaja? Haruskah diganti semua? Jika tidak mampu, apa yang harus saya lakukan? Tidak. Orang yang meninggalkan puasa yang sudah bertahun-tahun yang lalu dengan sengaja, itu tidak mengganti. Hukumnya dia adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang nasuha. Dan dengan tobat yang sebenarnya itu menghapus seluruh yang telah berlalu. Menghapus seluruh yang telah berlalu. Tidak dia kodok. Kecuali tahun kemarin. Tahun yang kemarin ini. Misalnya puasa kemarin dia lalai, dia tinggalkan puasa. Wajib dia ganti sekarang. Adapun yang sudah berlalu, wajib dia tobat. Tidak wajib dia mengganti. Tidak wajib dia mengganti. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya membuang pembalut yang masih ada darah haidnya? Apakah pembalut itu harus dicuci dulu? Tidak harus dicuci dulu. Cuman jangan dibuang sembarang. Karena darah haid itu darah najis. Darah haid itu darah najis. Adapun cuci dahulu misalnya kalau kita mau buang di tempat sampah biasa, kalau kita mencuci dulu bagus supaya nanti tidak sembarang terbuang. Kalau itu maksudnya tidak apa-apa, bagus. Bagus. Adapun bisa kita menjaga darahnya, kita taruh di plastik, kita ikat rapat, kemudian taruh di tempat sampah, tidak ada masalah. Kan tidak ada ketentuan harus dicuci kalau di pembalut. Yang wajib dicuci itu adalah pakaian yang mau kita pakai lagi. Kecuali pembalut tak mau kita pakai lagi. Nah itu baru. Kita cuci dulu, baru nanti kita pakai lagi bulan depan. Ya itu masalah. Itu masalah. Iya, adapun yang kita tidak pakai lagi, sekali pakai, maka tidak ada kewajiban mencucinya, tidak ada. Wallahualam. Apakah sama hukumnya makanan dari acara bid'ah seperti maulid dengan makanan dari acara ulang tahun? Sama, karena sama-sama bid'ah namanya. Sama-sama bid'ah, sama hukumnya. Ini pertanyaan agak susah mungkin ini. Harus dibaca baik-baik, didengar baik-baik. Jika masa haid saya 8 hari. Kemudian di hari ke-5 dan ke-6 tidak keluar darah. Kemudian saya mandi. Kemudian sholat dan berpuasa Ramadan. Tapi di akhir ke-7 dan ke-8 kembali keluar darah. Apakah sholat dan puasa saya sah? Karena pernah mendengar orang yang nifas berhenti di hari ke-36, kan sholat dan puasanya, kemudian sholat dan puasa. Keluar darah di hari ke-40, sholat dan puasanya sah. Dan hukum haid dan nifas itu sama. Iya betul seperti itu. Kalau memang betul tadi itu pada saat hari ke-5 kering tempat keluarnya. Adapun masih bercak-bercak, tidak boleh. Karena bercak yang keluar saat masa haid, itu dianggap haid. Keruh, coklat, yang keluar saat masa haid, dianggap haid. Tapi kalau si penanya, kondisinya di hari ke-5 dan ke-6, kering tempat keluarnya. Dia pakaikan tisu atau kapas, tidak ada lagi kotoran, tidak ada lagi bercak apapun, kering. Betul yang dia lakukan ini. Dia mandi, sholat. Nanti kalau keluar lagi hari ke-7, dia tahan. Dia anggap lagi dirinya apa? Haid. Dia anggap lagi dirinya haid. Itu sudah benar apa yang dilakukan dan dikatakan oleh si penanya. Adapun bercaknya keluar melebihi hari biasanya haid. Misalnya sudah 8 hari ini perempuan yang ini. Tiba-tiba hari ke-9 masih bercak. 10 masih bercak, maka itu tidak dianggap haid. Itu tidak dianggap haid lagi karena dia punya kebiasaan. Karena dia punya kebiasaan. Ya, wallahualam. Silakan. Ya, pertanyaan via YouTube. Bismillah.
Izin bertanya Ustaz, adakah keutamaan mendengar atau memutar audio murattal di rumah lewat HP atau radio? Baik. Untuk pertanyaan itu, apakah ada keutamaan kita memutar radio atau lewat HP, kemudian mendengarkannya? Ada keutamaan atau tidak? Ada. Karena mendengarkan kalamullah itu berpahala. Tetap ada pahalanya. Kenapa Allah perintahkan kalau tidak ada pahalanya? Karena kan dalam Al-Quran dikatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran lewat apapun medianya, maka dengarkanlah dan diamlah agar supaya kalian dirahmati. Itu keutamaannya. Kalau kita dibacakan Quran kemudian dengar diam, kita akan dirahmati. Itu keutamaannya. Wallahualam. Silakan. Yang kedua Ustaz, bismillah. Ahwan, di luar tema, Ustaz, apa itu saham syirkah? Saham syirkah itu dari namanya. Saham artinya seorang bersaham, syirkah syarikat. Iya, syirkah artinya apa? Syarikat. Ya, si fulan menanam modal, si fulan juga menanam modal, kemudian si fulan modal juga, tapi modalnya misalnya tenaga, itu namanya syirkah. 2 orang kasih uang, 1 orang kasih tenaga. Itu sudah syirkah. 3 orang jumlahnya. Dan paling sedikitnya dinamakan syirkah itu 2 orang. 2 orang. Kalau ada seorang yang menanam modal, 1 orang ruko misalnya, sama kelola, itu namanya sudah apa? Syirkah. Sudah berserikat dalam sebuah usaha. Cuman main saham ini kan dibicarakan oleh para ulama. Tergantung saham apa dulu yang kita main di situ. Apakah saham yang berzat atau bernilai? Kalau berzat lain hukumnya, kalau hanya nilainya lain lagi hukumnya. Lain lagi hukumnya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh memesan makanan lewat GoFood di dalam masjid? Apakah termasuk transaksi? Iya. Kita SMS saja di masjid, tolong isikan pulsa saya, itu transaksi jual beli namanya. Transaksi jual beli tidak boleh di dalam masjid. Tidak boleh di dalam masjid. Dan kemudian apabila ada yang memesan sesuatu di luar, sudah akad sebelumnya, apakah boleh membayar di dalam masjid? Boleh. Karena bukan lagi berakad. Bukan lagi bertransaksi. Iya, bukan lagi bertransaksi. Sudah akad di luar. Sama dengan membayar utang. Membayar utang, kalau ada orang berutang kita mau bayar di masjid, tidak ada masalah. Bukan lagi bertransaksi. Wallahualam. Ini pertanyaan sama, tapi tadi beda kertas ya. Dan beda juga orang yang menulis. Mungkin ini sama isi hatinya. Iya, Masya Allah. Apakah sama makanan maulid dengan makanan perayaan lainnya seperti ulang tahun? Tadi sudah kita jawab. Cuman sengaja saya baca karena beda kertas, beda tulisannya. Cuman Masya Allah, sama hatinya. Pertanyaan terakhir. Puasa Ayyamul Bid dilaksanakan berturut-turut 13, 14, 15. Bagaimana afdolnya apabila pada hari ke-15 ada undangan hajatan? Iya, ada undangan hajatan. Afdolnya kita hadir undangan. Karena yang wajib adalah menghadir undangan. Puasanya nanti kita qadha di hari berikutnya. Puasanya kita qadha di hari berikutnya. Boleh. Itu difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala bahwasannya boleh mengqadha puasa Ayyamul Bid. Di hari yang lain kalau pada saat Ayyamul Bid itu kita ada udzur syar'i. Kita ada udzur syar'i seperti safar, sakit, ada undangan mendadak. Itu wallahu a'lamu. Alhamdulillah kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ta'ala kita bertemu lagi nanti di pembahasan berikutnya di fikih Asmaul Husna. Mudah-mudahan apa yang kita ambil hari ini ada manfaatnya. Semua yang benarnya itu semata dari Allah. Yang salah dan kelirunya itu dari kekurangan kami. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.